di dataran tinggi, maka agama Islam susah untuk mencapai daerah tersebut. Dimana kan ajaran agama Islam itu masuk ke Pulau Jawa pada abad ke-14 dan 15 atau 15 Masehi. Namun di pegunungan yang berada di perbatasan antara Malang, Lumajang, Pasuruan dan Probolinggo ini tidak tersentuh oleh agama Islam. Contohnya seperti Desa Wonokerto ini, karena Desa Wonokerto ini memiliki kontur tanah yang berbukit dan juga lembah yang sangat curam, sehingga akses untuk menuju daerah tersebut itu sangat sulit dan sangat terbatas. Sehingga pada abad ke-20 barulah ajaran Islam ini masuk ke Desa Wonokerto. Menurut jurnal yang saya baca, ajaran Islam masuk ke Desa Wonokerto ini melalui 2 tahapan. Tahapan yang pertama itu dakwah yang dilakukan oleh seorang yang bernama Ki Dadap Putih. Beliau mengajak masyarakat Desa Wonokerto untuk menganut apa yang Ki Dadap Putih ajarkan, yaitu ajaran Islam. Namun masyarakat Wonokerto ini sangat menentang dan menolak apa yang dibawa oleh Ki Dadap Putih ini. Nah, sehingga itu mengakibatkan Ki Dadap Putih dan pengikutnya ini meninggal. Bukti adanya sejarah ini adalah adanya makam di bukit yang namanya Bukit Dadap Putih. Itu terdapat 50 makam. Namun sekarang hanya tersisa 5. Dikarenakan makam-makam yang lain itu dijadikan lahan pertanian oleh masyarakat Wonokerto itu sendiri. Nah, tahapan yang kedua adalah dakwah yang dibawa oleh Raden Samino dan Raden Samudro. Beliau berasal dari Kabupaten Kediri. Raden Samino dan Raden Samudro ini melakukan pendekatan kepada kepala desa Wonokerto, yaitu bernama Bapak Kabin. Beliau melakukan pendekatan kepada Bapak Kabin sehingga Bapak Kabin tertarik kepada ajaran yang dibawa oleh Raden Samino dan Raden Samudro, sehingga Bapak Kabin mulai mengikuti apa yang dibawa oleh Raden Samino dan Raden Samudro. Proses Islamisasi yang dilakukan oleh Raden Samino dan Raden Samudro ini adalah dengan kontak langsung, berinteraksi langsung dengan masyarakat Wonokerto. Sedangkan saluran-saluran yang dilakukan oleh Raden Samino dan Raden Samudro ini melalui proses jalur kesenian, pernikahan dan juga pendidikan. Melalui jalur kesenian, proses Islamisasi yang beliau lakukan adalah dengan membentuk grup kesenian, yaitu beliau namakan dengan grup Terbang Jidor. Nah, Terbang Jidor ini diikuti oleh masyarakat Wonokerto itu sendiri. Yang kedua, jalur pernikahan. Jalur pernikahan ini adalah di mana Raden Samudro ini menikahi putri dari kepala desa Wonokerto, yaitu putri dari Bapak Kabin. Sedangkan penyebaran Islam melalui jalur pendidikan pertama kali dilakukan oleh seseorang yang bernama Modin. Beliau membangun sekolah informal, yaitu membangun tempat untuk mengaji, menyelenggarakan pendidikan informal seperti mengajar anak-anak mengaji. Nah, beliau lakukan ini di tempat tinggalnya sendiri karena pada waktu itu belum ada fasilitas yang sangat memadai. Sedangkan pendidikan formal baru ada sejak tahun 1972, yaitu dengan adanya SDN 1 Wonokerto, dan di tahun 1983 yaitu dengan adanya SDN Wonokerto 2. Perkembangan Islam di Desa Wonokerto ini mulai nampak sejak